Jesus, you're the one I hold on to. Oh, 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 I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Oh, 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 I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Oh, 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 I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Di dalam kesesakan, Kau memberi kedamaian. Firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan, Kau datang menguatkan. Janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang
saat ini ku nanti Engkau, ya Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu untuk negeri kami, ya Roh Kudus, mengalirlah Allah
engkau merasa masalah menghimpit di kanan dan kirimu, ingat, Dia berfirman, biarpun gunung-gunung dan bukit-bukit goyah, aku tak akan berhenti mengasihi engkau. Perjanjian damaiku akan kupegang selalu, kata Tuhan yang mengasihi engkau. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Seru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati kita dalam doa pagi ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi. Bapa, firman-Mu di dalam Roma 6 ayat 18 katakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapa, kami bersyukur untuk pengampunan yang Kau sudah berikan atas segala dosa-dosa dan atas segala pelanggaran-pelanggaran kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar yang telah menyelamatkan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini oleh karena kasih-Mu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan oleh firman-Mu Tuhan yang mengajari kami hidup benar dan berkenan kepada Engkau. Tuhan, pagi ini juga kami mau bersyukur atas kemerdekaan bangsa kami yang ke-75. Terima kasih Tuhan, Engkau melindungi bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan buat kesatuan dan kerukunan yang terus terjalin Tuhan atas bangsa kami Indonesia.
Bapak, kami bersyukur untuk salah satu proses KPR rumah yang telah disetujui. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu yang membutuhkan. Bapak, kami juga naikkan doa kami pagi ini Tuhan untuk setiap kebijaksanaan pemerintah Indonesia dalam segala bidang yang sedang dilakukan, baik dalam penanganan COVID-19, pemulihan sektor ekonomi dan juga pendidikan. Tuhan, Kau memberkati Pak Presiden Jokowi, juga Wakil Presiden Tuhan, dan setiap jajaran menteri yang ada Tuhan, yang mereka terus berjuang untuk memajukan bangsa kami ini. Tuhan, Kau memberikan kesehatan dan perlindungan-Mu atas mereka semua. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk doa-doa kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa, kami mau bersyukur untuk anugerah, kebaikan, kecukupan yang Engkau berikan. Bapa, kami juga mau belajar taat seperti yang firman-Mu ajarkan, yaitu di dalam Lukas 6 ayat 38a. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan-Mu. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau kami diberi kesempatan untuk memberi apa yang sudah kami terima daripada Engkau. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan jemaat-Mu pagi ini yang memberi dengan penuh sukacita Tuhan, karena kami percaya Tuhan segala kebaikan-Mu Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa kembali hadir di hadapan Anda semua untuk menyampaikan kabar sukacita, tentunya firman Allah yang bisa kita pelajari, yang bisa kita dengar, dan juga bisa membangun kita semua yang mendengarkan pada pagi ini. Dan pagi hari ini saya mendapatkan satu tema masih berhubungan dengan wisdom. Tetapi khusus tema hari ini saya ingin menyampaikan tentang embrace your whole self.
Apa itu embrace your whole self? Itu adalah bagaimana kita perlu menerima keseluruhan diri kita, bukan hanya segala kebaikannya saja, tetapi juga segala kelemahan yang ada menyertai kehidupan kita. Karena seringkali kita sebagai manusia hanya ingin menerima segala kebaikan dan kekuatan atau strength yang ada di dalam diri kita, tetapi sulit sekali untuk kita menerima kelemahannya. Tetapi Tuhan pada dasarnya menciptakan kita semua dengan satu perkataan yang luar biasa. Dia katakan ketika dia menciptakan manusia bahwa kita ini adalah sungguh amat baik. Karena itu tentunya perlu untuk kita menyadari hal ini kembali supaya kita bisa lebih mengasihi Tuhan, lebih menghargai dan menghormati apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita sendiri juga bisa semakin mengasihi diri kita sendiri juga, sehingga kita bisa bertumbuh dengan lebih baik bersama dengan kuasa Tuhan di dalam kehidupan Anda dan saya tentunya. Pagi hari ini saya ingin belajar dari beberapa tokoh yang ada di dalam firman Tuhan. Salah satunya adalah tokoh Yabes, yang saya percaya bahwa tentunya banyak daripada kita sudah mengetahui tentang doa yang begitu powerful yang Yabes lakukan, yang Yabes ucapkan, yang tentunya kalau kita pelajari lebih jauh mengenai doa itu ada banyak hal yang kita bisa semakin mengerti tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan manusia. Tetapi khususnya hari ini saya ingin membahas beberapa hal saja, menekankan atau memfokuskan kepada beberapa hal dari doa atau dari ayat-ayat yang ada di dalam 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10. Saya akan membacakan versi bahasa Inggrisnya untuk Anda karena ini sesuatu yang lebih jelas. Saya akan bacakan. Di situ dituliskan, "Now Jabez was more honorable than his brothers." Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau di sini dikatakan, "Now Jabez was more honorable." Lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya yang lain. Artinya bahwa Jabez hidup itu tidak sendirian. Dia berasal dari keluarga yang mempunyai kakak adik yang cukup banyak. Tetapi kalau di sini dituliskan bahwa Yabes itu lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Artinya ada sesuatu yang berbeda yang Yabes lakukan di hadapan Tuhan. Sampai-sampai Tuhan itu memberikan satu penghargaan, dituliskan di dalam firman Tuhan, dan sampai ke generasi kita ini sekarang kita masih bisa membacanya dan menemukannya bahwa Yabes itu lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Tentunya ada hal-hal yang Yabes alami, tetapi kemudian dia berhasil mengalami breakthrough dari situasi itu, sampai kemudian dia bisa mengalami situasi atau pujian seperti ini. Dan orang kedua yang saya ingin belajar nanti itu adalah dari Yusuf. Yusuf juga adalah satu anak yang luar biasa. Dia juga punya kakak-kakak dan adik yang cukup banyak. Dan dia cuman bedanya antara Yusuf dengan Yabes itu adalah situasi atau background dari latar belakang kehidupan dia yang cukup signifikan. Kalau Yabes di situ diceritakan bahwa and his mother called his name Jabez, saying, "Because I bore him in pain." Atau dengan kata lain, dia diberikan nama Yabes itu bukan sebagai satu pujian, bukan suatu hal yang membanggakan, dan bukan sesuatu yang tentunya menyenangkan untuk dia pakai ketika dia mulai bertumbuh di dalam kehidupannya. Karena jelas sekali bahwa nama Yabes itu sendiri artinya adalah painful atau menyakitkan. Kenapa begitu? Karena dia memang membawa rasa sakit. Ketika dia dilahirkan, ibunya itu mengalami rasa sakit yang luar biasa. Saking sakitnya sampai kemudian dia dengan tega memberikan nama anaknya ini painful, sangat menyakitkan. Dan bisa dibayangkan kehidupan Yabes tentunya adalah kehidupan yang cukup berat di masa kecilnya itu. Mungkin bahkan sampai dia bertumbuh cukup jadi anak remaja, pasti dia mengalami ejekan, cercaan, atau mungkin banyak juga orang yang
tidak mempedulikan dia atau bahkan ingin menjauhkan dia dari banyak orang. Karena bisa jadi dia dianggap orang yang membawa ketidakberuntungan terhadap siapapun yang dekat dengan dia. Berbeda dengan Yusuf, kalau Yusuf itu adalah anak kesayangan bapaknya. Ya, kita tahu bahwa bahkan dari antara semua saudaranya, dia itu adalah anak yang sangat disayangi dan dibedakan oleh bapaknya. Kenapa? Karena dia lahir di masa tua dari ayahnya dan lahir dari perempuan yang memang sangat dicintai oleh ayahnya. Jadi memang kehidupan antara Yabes dengan Yusuf ini sangat-sangat berbeda. Tetapi ada yang membuat persamaan dari kedua tokoh ini, yang mengapa kemudian saya mengambil dua tokoh ini menjadi pokok mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kenapa begitu? Karena dua-duanya ini mempunyai satu permintaan atau satu impian, satu harapan yang luar biasa yang kemudian diajukan kepada Tuhan, ya. Hanya mungkin dengan cara yang sedikit berbeda. Kalau Yabes, kita tahu bagaimana di situ dikatakan, and Jabez called on the God of Israel. Ya, dia memang sebetulnya kalau mau dibilang, kalau seandainya Yabes ini pada akhirnya menjadi orang yang gagal, atau pada akhirnya dia mempunyai banyak kemalangan di dalam kehidupannya. Saya rasa sebetulnya Yabes punya banyak alasan untuk membenarkan situasinya tersebut. Bisa dibilang dia bisa nomor satu menyalahkan keluarganya. Tepatnya menyalahkan ibunya. Kenapa memberi nama dia seperti itu? Atau bahkan dia bisa menyalahkan Tuhan sebetulnya. Kenapa ketika dia dilahirkan, Tuhan mengizinkan untuk membuat ibunya merasakan sakit yang sedemikian rupa sampai-sampai dia diberikan nama Yabes. Jadi artinya dia punya banyak alasan sebetulnya untuk bisa menyalahkan situasi dia kepada orang lain. Tetapi yang kita lihat di sini, Yabes tidak demikian. Yabes tetap kemudian memanggil nama Tuhan, Allah Israel. Dia tetap berdoa kepada dia dan meminta kepada Allahnya karena dia tahu sekali siapa yang menjadi penguasa di dalam kehidupan mereka, yaitu Allah Israel. Dan di situ dikatakan, and Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed. Ya, dia katakan, oh, engkau yang akan memberkati aku, tentu saja. Dia tahu persis siapa yang bisa memberkati dia. Dan dia tahu bahwa tanpa berkat daripada Tuhan, tidak akan ada yang bisa terjadi di dalam kehidupannya. Dan dia datang kepada Allah, dia meminta dan menyatakan bahwa Allah yang akan memberkati dia. Tapi bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita juga sedang mengalami masa-masa yang cukup challenging, yang nggak enak? Apalagi dengan masa-masa seperti ini yang new normal, yang kadang-kadang kita bingung new normal yang sebenarnya itu seperti apa. Tapi anyway, kita memang berada di situasi yang tidak mudah. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Apakah kemudian kita jadi menyalahkan Tuhan dengan situasi yang ada ini? Yang kemudian gara-gara segala sesuatu yang terjadi saat ini, mungkin kita mengalami banyak kemunduran, kita banyak mengalami penurunan mungkin di dalam penghasilan kita, pekerjaan kita, atau apapun yang sedang kita hadapi. Apakah kemudian kita perlu mengeluh seperti itu? Rasanya enggak. Justru kalau belajar dari Yabes, bukannya kita menjadi marah kepada Tuhan, tetapi justru semakin mendekat kepada Tuhan. Itu yang Yabes lakukan. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory. Dia minta diperluas daerahnya, ya. That your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. Ini sesuatu doa yang menurut saya doa yang very audacious, sangat berani. Doa yang saya rasa tidak banyak orang yang bisa mengajukannya pada masa itu. Makanya kenapa sampai dikatakan Jabez was more honorable than his brothers. Kemungkinan besar saudara-saudaranya yang lain gak pernah mengajukan doa seberani dan sepowerful ini
kepada Tuhan. Tetapi Yabes menyatakannya. Kenapa dia bisa menyatakan hal tersebut? Karena dia memang berada di satu situasi yang bisa dibilang kalau bukan Tuhan yang turun tangan, gak ada orang lain lagi yang bisa nolong dia. Tapi benar, untuk bisa berdoa seperti ini ya, to embrace our destiny, untuk akhirnya nanti kita bisa mencapai kepada tujuan yang kita harapkan, berdoa ini memang it takes faith. Itu membutuhkan iman yang besar. It takes belief. Itu membutuhkan satu kepercayaan yang kuat di dalam diri kita. Bahwa kita sanggup untuk mencapainya juga. It takes times. Pasti akan butuh waktu. Takes efforts. Perlu usaha yang kuat. Takes resources. Butuh sumber daya. Takes commitment. Butuh satu komitmen dari kita sendiri untuk berjalan. Takes responsibility. Ada tanggung jawab. Patience. Butuh kesabaran. Endurance. Butuh daya tahan. Perseverance. Butuh ketekunan. And all your being to work together with God. To make your prayers to happen finally. Itu dibutuhkan semua dan segala sesuatu keseluruhan dari diri kita bersama-sama dengan Allah, bekerja bersama-sama untuk akhirnya bisa mewujudkan doa kita pada akhirnya. Saudara, kalau kita bicara tentang doa, doa itu adalah sesuatu yang tentunya kita harapkan, sesuatu yang kita ingin satu waktu itu bisa terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita tidak mengerti sebetulnya apa yang sedang kita doakan. Saya ingat sekali dengan kisah dari dua murid Yesus yang ketika di dalam perjalanan bersama dengan Yesus dan mereka berkata, Tuhan, nanti siapa yang duduk di sebelah kirimu dan siapa yang duduk di sebelah kananmu? Apakah mereka itu bisa menjadi bagian dari situ? Dan kemudian Yesus berkata waktu itu, engkau tidak tahu apa yang sedang kau ucapkan. Saudara, kadang-kadang kita memang hanya mengucapkan apa yang kita inginkan dan kita harapkan tanpa kita sadari bahwa di dalam doa tersebut artinya ada resiko, ada tanggung jawab, ada sesuatu yang perlu kita juga lakukan untuk mencapainya. Kadang ada bagian-bagian yang memang membutuhkan ketekunan dan daya tahan di dalam mencapainya. Seperti Yabes, kalau di ujungnya nanti kita lihat bahwa Tuhan menjawab semua doa-doa dia. Tentunya bukan karena sekedar Tuhan sayang sama Yabes dan ingin menjawabnya. Saya percaya bahwa proses yang dialami oleh Yabes itu tidak sesingkat kita membaca doa tadi. Pasti ada proses yang cukup panjang yang dialami oleh Yabes sampai akhirnya dia bisa mencapai doa atau jawaban doa yang dia harapkan. Dia pasti harus mengalami proses demi proses yang tidak mudah dalam kehidupannya. Begitu juga dengan Yusuf. Kalau tadi saya cerita tentang Yusuf, saya mengambil dari Kejadian 37 ayat 6 sampai 8. Di situ diceritakan demikian. Now Joseph had a dream. Sekarang Yusuf punya mimpi katanya ya. And he told it to his brothers and they hated him even more. Saudara, ketika kita punya sesuatu yang baik, belum tentu orang-orang di sekitar kita itu akan dengan sukacita turut mendukung apa yang menjadi impian dan harapan dan doa kita. Itu problemnya. Seringkali ketika kita punya harapan dan kita nyatakan kepada Tuhan, bukannya kemudian situasi itu menjadi makin membaik, tapi seringkali Tuhan izinkan situasi di sekitar kita itu justru menjadi situasi yang sulit untuk kita hadapi. Tetapi itulah seninya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Dia mau supaya kita ini bukan bergantung kepada orang-orang di sekitar kita, tetapi benar-benar bergantung hanya kepada Dia. Supaya nanti pada akhirnya ketika doa kita dijawab, kita bisa dengan lantang berkata bahwa ini semua karena berkat Tuhan. Bukan karena kita, atau bukan juga karena pertolongan orang-orang di sekitar kita, tapi murni karena Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan.
Kalau kita baca Yusuf, kemudian dia berkata, so he said to them, please hear this dream which I have dreamed. There we were binding sheaves in the field. Then behold, my sheaf arose and also stood upright. And indeed, your sheaves stood all around and bowed down to my sheaf. And his brothers said to him, shall you indeed reign over us? Or shall you indeed have dominion over us? So they hated him even more for his dreams and for his words. Saudara, semakin tinggi impian kita, semakin bagus impian yang kita punya, bukan artinya semakin banyak support dan dukungan yang akan kita terima. Saya yakin ketika Yabes berdoa hal itu pun, itu bukan artinya dia mendapatkan dukungan dengan mudah dari saudara-saudaranya. Tidak begitu. Makanya kenapa waktu dia berdoa, dia berkata demikian. That your hand would be with me, and that you would keep me from evil. Dia minta dengan sangat supaya tangan Tuhan sendiri yang menuntun dia dan menjauhkan dia dari segala mara bahaya. Kenapa demikian? Karena dia tahu semakin besar doa dia, semakin banyak tantangan dan semakin banyak kesulitan yang akan dia hadapi. Kalau bukan tangan Tuhan yang menuntun, tentunya akan sulit untuk dia bisa mencapai apa yang dia doakan. So hari ini kita perlu taruh di dalam diri kita, di dalam hati kita sendiri. That you are made for significant, not just survival. Kita semua ini diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang penting, signifikan. Bukan cuma sekedar bertahan, tapi orang yang memang perlu didengar, menjadi orang yang perlu dilihat, menjadi orang yang perlu diperhatikan, menjadi orang yang perlu ditiru, menjadi orang yang perlu diteladani. Kenapa? Karena kita dibuat untuk menjadi signifikan. Kita taruh dalam hati kita itu. Dan kita perlu untuk punya hati yang besar untuk kita bisa melihat semua janji Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang berdoa, tetapi kemudian berhenti sebelum akhirnya jawabannya terjadi dalam kehidupannya. Bukan karena kemudian Tuhan ingkar janji, atau bukan karena doa itu memang murni bukan buat dia, tapi seringkali karena kita sendiri tidak cukup siap, atau tidak cukup sabar, tidak cukup bertahan untuk menanti sampai janji Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu menaruh diri kita di hadapan Tuhan untuk sungguh-sungguh menanti-nantikan Dia dengan cara yang benar. Hari ini saya ingin memberikan satu, ya katakanlah satu kunci. Ya, kunci ini saya akan sebutkan sebagai reset button. Sebagai tombol reset dalam kehidupan kita. Seringkali kita memang perlu di-reset ulang. Cara pikir kita, hati kita, tindakan kita perlu di-reset ulang. Untuk hal ini, supaya kita bisa meng-embrace janji Tuhan dan meng-embrace destiny yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Sekaligus juga meng-embrace seluruh keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita benar-benar bersyukur dengan apa yang ada pada kita, dan mau bekerja bersama-sama dengan Tuhan dengan cara yang berbeda. Sesuai dengan reset button yang mungkin teman-teman bisa lihat kalau di komputer ya. Kalau kita mau mereset sesuatu, itu biasanya kita akan tekan tiga tombol, yaitu Control, Alt, Del. Betul kan ya? Maka hari ini saya juga ingin menyampaikan 3 hal tersebut. Control, Alt, Del. Yang pertama adalah kontrol. Apa yang perlu dikontrol? Control yourself. Tentunya diri kita. Kita nggak mungkin bisa mengontrol orang lain, kita nggak bisa mengontrol situasi di sekitar kita, tapi satu-satunya yang bisa kita kontrol atau kita kendalikan itu adalah diri kita sendiri. 1 Korintus 6 ayat 14 versi NKJV mengatakan demikian. Be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Itu yang harus kita kendalikan dalam diri kita. Ayo tetap berdiri dengan tegak. Dan tetap kuat di dalam iman kita. Jadilah berani, jadilah kuat. Itu semua kita yang bisa mengendalikan dan kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, lakukan ini secara terus-menerus. Kalau hari ini kita belum bisa, lakukan lagi besok. Kalau besok belum mampu, lakukan lagi lusa. Kalau masih belum bisa juga,
tunggu sampai besoknya lagi, tapi terus dorong diri kita untuk kita terus kuat, kita terus bisa berdiri dengan tegak, kuat di dalam iman, jadi berani dan jadi kuat. Ya, kalau misalnya memang belum juga, lakukan lagi besoknya lagi. Kalau masih belum berhasil, terlalu berhasil, ya besoknya lagi. Terus seperti itu, tapi tetap percaya di dalam iman bahwa memang itu yang Tuhan mau. Ada banyak sekali hambatan di dalam segala sesuatu yang sedang kita alami. Bukan artinya hambatan itu tiba-tiba ada. Saya seringkali berpikir, kenapa ya kok tiba-tiba kayaknya hidup saya mengalami ada begitu banyak challenge. Tapi kemudian kalau saya ingat-ingat lagi, bisa jadi challenge ini ada bukan karena tiba-tiba ada, tetapi karena saya memang berdoa kepada Tuhan beberapa waktu yang lalu untuk sesuatu yang cukup besar. Dan tentunya untuk mewujudkan itu, salah satu cara Tuhan untuk akhirnya kita bisa sampai kepada jawaban itu adalah dengan mempertemukan kita dengan challenge demi challenge itu. Tapi percayalah bahwa setiap challenge itu pada akhirnya ketika kita berhasil melewatinya, maka sebetulnya Tuhan lagi membawa kita kepada titik jawaban yang Tuhan sediakan di masa yang akan datang. Makanya benar sekali kalau dikatakan control yourself, ya, kendalikan diri kita, be on your guard, terus siap sedia. Ya, jangan kemudian kita mudah putus asa. Stand firm in the faith. Be courageous, be strong, jalan terus. Meskipun orang lain kayaknya berat, meskipun banyak kritikan di hadapan kita, meskipun banyak hal yang mungkin menyulitkan kita, tetapi kita tetap bisa be on our guard. Ya, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Karena itu yang Tuhan mau. Itu yang pertama, control yourself. Yang kedua adalah alt. Tadi kan control, alt, del. Alt, alter. Alter your thoughts. Coba ubah cara pikir kita. Ubah cara pikir kita sehingga kita bisa melihat apa yang sedang kita hadapi ini bukan menjadi satu kesulitan, tetapi justru menjadi satu opportunity. Ya. Bahkan saya belajar dari Einstein yang dikatakan bahwa di dalam begitu banyak kesulitan, katanya di situ pasti di tengah-tengahnya ada banyak opportunity. Ada banyak kesempatan yang bisa kita dapatkan. So, kita perlu untuk alter our thought. Kita perlu untuk mengubah cara pikir kita. Yakobus 1 ayat 2-4 katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, katanya, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Jadi saudara, artinya kalau kita lihat ayat ini, artinya bahwa pencobaan atau ujian yang kita hadapi itu bukan serta-merta ada begitu saja tanpa tujuan. Tetapi justru ditaruh di situ supaya menghasilkan ketekunan. Kenapa kita perlu punya ketekunan? Karena untuk menjadi besar, itu butuh yang namanya daya tahan. Kalau kita nggak punya daya tahan, maka dan kita nggak punya ketekunan itu, rasanya tidak mungkin kita akhirnya sampai di tujuan. Atau kalaupun kemudian sampai, belum tentu ketika akhirnya hal itu ada di tangan kita, maka berkat itu belum tentu menjadi sesuatu yang benar-benar berguna buat hidup kita. Tapi Tuhan mau supaya ketika Dia menjawab doa kita, maka jawaban itu benar-benar menjadi buah yang matang dikatakan. Kenapa harus buah yang matang? Karena kalau kita makan buah yang mentah itu nggak enak. Tapi kalau buah yang matang itu artinya kita bisa enjoy, kita bisa nikmati hasilnya. Supaya kamu jadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah del. Tadi ada control, alt, dan del. Yang ketiga adalah del, yaitu delete the negativity. Kita perlu menghapuskan segala sesuatu yang negatif dari pikiran kita. Filipi 4 ayat 8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan itu yang memang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita perlu menghapuskan segala hal-hal yang negatif
supaya kemudian tentunya ketika pikiran kita positif, ketika hal yang baik ada di dalam pikiran kita, itu akan mempengaruhi segala tindak tanduk dan segala keputusan-keputusan kita. Saya percaya itu yang terjadi dengan Yabes. Itu juga yang terjadi dengan Yusuf. Ketika mereka sebetulnya punya alasan untuk berpikir yang negatif. Tetapi toh mereka tidak berpaku kepada hal-hal yang negatif itu. Tetapi sebaliknya mereka percaya kepada Tuhan dan menaruh segala yang positif di dalam pikirannya itu. Yang kemudian akhirnya kita tahu bahwa untuk Yabes, Allah menjawab doanya. God granted him what he requested. Dan Yusuf kita tahu, dia membuat Yusuf menjadi pemimpin dan caretaker untuk seluruh keluarganya. Dan itu sesuatu yang luar biasa yang mereka alami di ujung dari sebuah proses yang sangat panjang di dalam kehidupannya. Pertanyaan saya buat Anda hari ini, kalau kita boleh memilih hari ini, apa yang Anda mau pilih? Apakah Anda mau berada di dalam kenyamanan, tetapi tidak pernah mengalami pertumbuhan apa-apa dalam hidup Anda? Atau Anda ingin mengalami pertumbuhan, tetapi tentunya artinya jauh dari kenyamanan? Karena kita tidak bisa memilih keduanya sekaligus. Kita nggak bisa bilang bahwa saya ingin bertumbuh, tapi saya ingin tetap berada di dalam kenyamanan. Untuk bertumbuh artinya kita perlu untuk diubah. Dan untuk perubahan itu tentunya ada rasa sakit atau nggak enak, atau banyak hal yang mungkin mau tidak mau harus kita hadapi. Tapi saya berdoa hari ini supaya Anda memilih untuk tetap bertumbuh dan tetap percaya. Karena pertumbuhan kita di dalam Tuhan tentunya akan membawa satu hasil yang luar biasa untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Pagi hari ini, mari kita embrace our whole self. Mari kita terima diri kita seutuhnya. Mari kita juga embrace our destiny in God. Kita terima apa yang Tuhan lagi mau taruh di dalam kehidupan kita. Mari kita embrace His promises. Mari kita rangkul janji-janji Tuhan yang tentunya akan memberi kekuatan buat kita semua untuk melangkah lebih jauh lagi di dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Saya berdoa supaya semua yang disampaikan ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan bisa membuat kita semakin percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Ajar kami ya Bapa, untuk kami terus berharap dan terus menggantungkan diri kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang bisa kami andalkan. Karena itu Tuhan, ajar kami to embrace our whole selves. Karena kami tahu diri kami sudah diciptakan sungguh amat baik. Karena itu yang terutama yang perlu kami lakukan setelah itu adalah percaya kepadamu dan menaruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, biar berkat Tuhan tetap menyertai kami semua dan segala sesuatu yang kami lakukan. Dan di dalam nama Yesus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Dan angkat tangan saudara sekarang untuk mengakhiri kebaktian ini bersama-sama. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, jika engkau mendengarkan setiap firman yang baru saja kita terima, kita sampaikan, kita percaya saat kita meminta kepada Tuhan seperti Salomo memohonnya kepada Tuhan untuk memperoleh hikmat, Tuhan justru memberikannya hikmat dan pengertian. Karena ini sungguh-sungguh bersenambungan, sungguh-sungguh menjadi satu pengertian yang penting. Dan Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma. Asalkan kita meminta dengan sungguh-sungguh. Dan pada saat itu juga kita percaya. Kita harus memintanya dengan polos, tulus. Dengan apa yang ada dalam hati kita. Bukan karena keinginan kita. Tapi sebaliknya, semua ini untuk kita bisa menimbang-nimbang perkara dengan baik. Kalau saudara percaya hal ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan yang akan memerintahkan setiap berkat ke atas lumbung-lumbungmu, pekerjaanmu, usahamu, bahkan apapun juga yang engkau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan dibuatnya berhasil. Tuhan akan memberkati engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak turun. Engkau akan memberi pinjaman dan tidak akan meminta pinjaman. Dan Tuhan akan memberkati keluargamu.
Sehingga rumah tanggamu akan dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, kasih, damai sejahtera dari Bapa di surga dengan kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dan saya dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan semua yang diberkati mengatakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.